Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Silat se-Nusantara. Selamat berjumpa lagi dengan saya berlatih silat perisai diri ya. Berlatih silat perisai diri itu tidak gampang, tapi juga tidak susah. Gampang susah. Berdasarkan para ahli olahraga, mereka mengatakan seseorang menjadi master ahli dalam satu bidang jika sudah berlatih 10.000 jam. 10.000 jam itu kalau sehari latihan 1 jam, maka dia perlu 10.000 hari untuk bisa menjadi master. 10.000 hari itu sekitar 3 tahun. 3 tahunan. 1 tahun 365 hari kali 3 3 tahun kurang sedikit. Itu latihan tiap hari. Berarti kalau latihannya tiap hari ditambah 2 jam tiap hari, maka waktu latihannya menjadi berkurang 2 jam tiap hari. Itu hal yang betul-betul melelahkan, dan tekniknya di perisai diri banyak, dan itu membuat menjadi makin repot. Jadi misalkan ahli pendeta ingin teknik pendetanya, sikap pendeta, pukul pendeta, tolak pendeta saja yang banyak itu tadi dilatih dalam 3 tahun 1 jam tiap hari 3 tahun, maka dia ahli pendeta. Itu baru pendeta, belum liwis, kontol, garuda, harimau, naga, satria, pendeta, putri. Maka perlu berapa tahun untuk menjadi ahli semua teknik tadi. Tapi perisai diri memang sebenarnya ya susah-susah gampang. Kalau memakai kriteria para ahli olahraga tadi yang mengatakan seseorang menjadi master dalam waktu 10.000 jam 3 tahun, maka karena ada 8 teknik asli dari melewes, kontol, garuda, harimau, naga, satria, pendeta, putri. Mengapa saya mulai melewes? Karena memang sejarahnya yang teknik asli itu dari melewes. Teknik Minang itu masuk teknik asli kemudian dan ditaruh di tingkat cakol. Jadi aslinya perisai diri awalnya itu teknik aslinya itu tadi 8, dimulai dari keluarga putih. Kemudian perkembangan zaman teknik Minangkabau itu dimasukkan menjadi teknik asli dan ditaruh di calon keluarga sebelum Lewis. Itu sejarahnya. Jadi yang dari Shaolin tadi yang asli itu yang dari asalnya sana itu dari itu tadi. Jadi ada 8. Nah, kalau mau ditambah 1 Minang ya jadi 9 teknik asli, masing-masing 3 tahun, berarti 27 tahun. Wow. Itu kalau latihan terus. Nah, kalau tidak latihan terus repot, tidak pernah jadi ahli. Apakah betul begitu? Walau alam. Ya kita latihan aja, nanti sampai jadi ahli atau enggak, latihan terus saja. Nanti prosesnya dinikmati, jadi enggak ya semoga Gusti Allah meridhoi, gitu aja. Di latihan. Itu catatan berdasarkan para ahli, bukan PD. Kalau PD jadi pendekar itu yang ikuti tingkat tadi, jadi pendekar dikatakan ahli. Karena itu saya belum ahli karena belum pendekar penuh. Ini kan masih kuning, belum pendekar kuning emas, jadi masih di atas saya. Jadi menurut pendekar kuning emas saya masih banyak salahnya. Iyalah, masih banyak harus belajar terus gitu. Jadi kalau ada yang salah ya mohon dimaafkan. Itu karena memang ada yang memang belum sempat dipelajari, ada yang kurang, ada yang pemahamannya masih kurang. Itu
konsepnya gitu. Kita belajar terus, berlatih terus. Teknik berdiri banyak, menjadi ahli semuanya itu susah. Tapi ya kita usahakan, bukan berarti kalau susah terus tidak berlatih sama sekali, itu menjadi hal yang keliru. Jadi meskipun susah ya kita coba terus sampai nanti kemudian menjadi ahli. Makanya memang kalau dibahas berdasarkan itu, untuk menjadi pendekar penuh, menguasai seluruhnya itu memang susah, bukan main. Teknik, pernafasan, dan rohani, wah, teknik aja itu susah. Dengan pernafasan, tambah susah. Tapi kalau kita lihat susah-susahnya, nanti tidak berangkat latihan-latihan. Ya kita kerjakan aja, nanti kan ketemu. Kita pro. Ya, oke, itu pengantarnya. Kita latihan terus saja, nanti jadi atau enggak, walau alam, kita tidak tahu. Ya, sekarang saya mau tunjukkan putri Brias, teknik putri Brias, tolak putri Brias. Yang namanya aja tolak putri Brias. Putri Brias itu berarti dia sudah cantik, sudah enak dipandang gitu, dan menolak itu rasanya tidak enak banget berarti. Jadi kalau kena tolak putri Brias itu harusnya sangat tidak enak. Kalau kena tolak putri Brias dan tidak sakit, tidak merasa tidak nyaman, wah itu berarti belum, tolak Briasnya belum bagus. Jadi, tolak putri Brias itu bukan sekedar tolak berarti, karena tolak putri Brias, tolaknya mesti menyakiti, tolakan yang menyakiti. Jadi bukan sekedar ngeplak. Jadi kalau mungkin yang ditunjukkan pertama hanya tolak, itu tolaknya tidak menyakiti, cenderung ngeplak saja atau cenderung kena hanya satu tangan saja. Itu ya kita tolak ke kanan, tolak Brias, tolak tarik, sikap ini sikap posisi terakhir. Yang utamanya itu ditolaknya, bukan di sikap terakhir. Di sikap terakhir beberapa beda, itu tidak masalah. Jadi ini yang diajarkan. Meskipun demikian Pak Adi pernah juga sikap seperti ini. Jadi sikap putri Brias begini posisinya boleh, pendirinya aja memberi contoh seperti itu. Karena bukan di sini, bukan di sikap ini letak titik utamanya. Tolak Brias itu bukan ini sikapnya aja, sikap saja. Letaknya di tolaknya ini, tolak hindar, tolak tangan dua, tolak putri Brias, Jadi kalau ditolak oleh putri Brias harusnya sakit, karena sudah mau menemui dengan Brias itu berarti menemui dengan senang. Ya ini konsepnya, ditemui putri yang sudah Brias itu berarti putri Briasnya menghargai, sudah Brias, sudah mau ketemu dengan Brias, tidak asal ketemu, sudah Brias tapi tetap menolak, itu sakitnya bukan main. Tanya mas-mas yang sudah pernah merasakan kena tolakan putri Brias itu, waduh, sakitnya itu di sini sampai di dalam sana. Ya gitu ya, tolak Brias, tolak putri Brias. Jadi tolakan putri Brias itu tolakan yang menyakiti, itu yang harus ditanamkan pertama. Tolak putri Brias itu tolakan yang menyakiti. Saya ulang lagi, ben pas ben telu. Tolakan putri Brias adalah tolakan yang menyakiti. Maka ini tolaknya bukan sekedar dorong saja, bukan, tapi ditolakkan sana. Ada hentakan di sana. Ya, saya ulangi. Satu, ini pas jatuh, ini sudah lurus. Mestinya ini bareng. Ini balik. Ini sudah hanya sikap saja, sudah kena, sudah tertolak. Tolakannya keras. Tolakan putri Brias itu keras. Yang saya dapat dari Mas Gunawan Parikeset, tolakan putri Brias itu tenaganya ya seperti naga, seperti pendeta tangan dua.
putarannya seperti naga, pukulannya seperti pendeta tangan dua. Tolaan Putri Bries itu, jadi jangan dilihat posisi akhirnya toh. Sikap Bries, sikap Putri Bries ini sikap saja. Ini bersedia, sikap itu bersedia, siap-siap hindar, mau nyerang, mau peluang tolaan Putri Bries. Jadi ini sikap saja, sikap ya sudah, sikap saja, sikap. Tolaan, jadi ini tolaan. Dipukul pendeta, dipukul Garuda, tolak, hindari tolak. Ini tolak. Cuma tidak berhenti di sini. Ini ya salah kalau tolak Bries terus gini, terus mandek udah. Tolak, itu tolak Putri Bries. Apakah dengan mencontoh tadi sudah langsung bisa? Enggak, karena memang rahasianya untuk sampai bisa nolak Putri Bries ya kalau hanya gerakannya aja dicontoh aja udah gitu sudah. Udah set. Itu contohnya gampang. Melatihnya agar bisa jadi ahli seperti tadi kata para ahli, bisa dicek di banyak sumber-sumber ilmu gitu, bahwa seseorang menjadi master sesudah melakukan pelatihan sekitar 10.000 jam. Ya saya belajar itu, oh ternyata susah ya, lama untuk jadi ahli. Itu kesepakatan para ahli bahwa seseorang menjadi master setelah melakukan latihan dan praktek selama 10.000 jam, 3 tahun dengan sehari, tiap hari 1 jam, tiap hari 2 jam, waktunya berkurang. Itu baru tadi Putri Bries. Jadi dilatih terus. Dilatih terus. Itu baru berapa menit tadi? Oh, baru sebentar. Apakah sudah jadi ahli? Belum. Maka disinilah letak rahasia ilmu percaya diri. Ilmu sebenarnya rahasia semua ilmu sih. Itu yang diulang-ulang oleh Pak Dirjo. Sopo temen tinemu, yang rajin terus-menerus, terus sampai yang nonton pun bosan. Yang nonton bosan, apalagi yang latih hanya bergerak tolak karena tolakan untuk kaki, tolakannya di bawah, tolakannya tangan. Ya, yang nonton aja bosan, cuma gitu toh. Apalagi yang mengerjakan. Maka memang menjadi ahli itu susah. Ngatasi bosan, ngatasi diri sendiri untuk tetap mau. Nolak terus. Tolak Bries, lakukan berulang-ulang ya. Tolakannya itu tidak ke samping persis, enggak, bukan ke samping. Ini posisi serong,
dorongannya sana, jadi tidak di samping persis. Kalau samping persis sana lebih tidak bagus, serangannya di sini, tidak serang maju di bentuk sudut. Serong kita serong, tolakannya tidak di sampingnya persis. Bukan di sini persis, bukan. Misalnya pendeta maju kanan, kita hindar ke kiri, hindarnya ke sini, maju depan, dan tolaknya sini loh. Oke, ini sayangnya pandemi tidak ada contohnya. Nanti kalau ada contoh ya harus kerabat, teman deket yang sudah bukan orang tanpa gejala gitu, sama-sama sehat atau dua-duanya orang tanpa gejala. Jadi latihan sendiri di rumah sambil nunggu pandemi selesai, nanti dipraktekkan. Nah, kalau ini dipraktekkan ya, kalau bukan kerabat jalan-jalan masih lockdown ya sabar. Nah, sabar nunggu pandemi selesai. Sementara itu ya bergerak, jangan jadi mager, malas gerak, jadi generasi rebahan. Tahu-tahu 1 tahun berat badannya nambah semua, pakaiannya sesek semua karena tidak mau bergerak gitu. Bergerak, berkeringat, kerahkan tenaganya, latih terus, nikmati ilmu PD, nikmati, syukur-syukur bisa menikmati geraknya, bisa menikmati, bisa merasa wah, nah, itu yang paling dicari. Geraknya nikmat, karena kalau geraknya nikmat otomatis dia akan bergerak itu langsung seneng kok. Ada orang, tidak ada orang, dilihat atau tidak dilihat tidak masalah, latihan karena sudah seneng. Nah, yang paling susah itu memang seneng, itu tidak ada obatnya. Sudah seneng silat itu, seneng apapun tidak ada obatnya, mesti akan diulangi itu tandanya seneng. Jadi kalau terus muncul lagi itu seneng, dan seneng itu paling susah, tidak ada obatnya. Semoga Anda, saya, kita semua senang dengan budaya Indonesia, percaya diri khususnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.